Oke, lanjut. Ayo, Kemampuan bahasa reseptif. Materi 1. Identifikasi macam-macam ruangan. Aktivitasnya ada dapur, kamar tidur, kamar mandi, kamar keluarga, dan kamar makan. Keterangan. Andi pergi ke, instruksinya Pak. Ini ruangan apa? Respon anak-anak berjalan menuju kamar yang benar. Anak menyebut nama kamar yang benar. Di posting identifikasi macam-macam ruangan. Setelah kita perkenalkan dengan flashcard yang satu, kalau saya cenderung mengenalkan itu pakai cara ini aja Bu, cara ngeflash aja, ngeflash. Jadi ini ada 3 kartu atau 5 kartu misalnya. Kamar mandi, ruang makan, kamar mandi, ruang makan, kamar mandi, ruang makan. Saya itu akan jauh lebih efektif, itu menurut saya, ketimbang tunjuk kamar mandi, tunjuk ruang makan, itu susah. Kalau juga seperti itu. Kamar mandi nih, ruang makan, dengan foto yang sama dengan kamar mandi yang kita mau tunjuk. Ya, misalnya kamar mandi Bu Sipa, kamar mandi kamar toiletnya di itu foto aja Bu. Ya, kasih tahu. Ini toilet tapi anak-anak Bu Sipa pintar-pintar ya, udah tahu ya. Dia pintar kali di rumah banyak Pintar ya. Pulang langsung ngomong capek banget Pintar. sekolah. Tadi dia ngomong infeksi. Di rumah ngomong dari sekolah. Muke lu. Ada yang kurang katanya. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Cuma dia. Jadi yang real ya, yang real yang up to date itu artinya yang memang sehari-hari dia bisa lihat itu. Nah terus medianya dari handphone atau di print? Di print. Print. Minati. Nah, handphone dia lihat yang lain gitu. Iya. Ngapa jadi SpongeBob gitu? Dan tidak ditanya, kalau ditanya itu ada pertanyaan tadi ya. Ada. Ini ruang apa? Itu kan artinya buat ini yang buat anak yang verbal. Bagaimana dengan anak yang belum verbal? Tentu pakai gambar. Jadi biasakan selalu ya yang namanya flashcard itu ada kartu, ada tulisan Di belakangnya apa di bawah tuh? di bawah. Kalau saya di bawah. Artinya gini Bu, nanti kan dia lihat ini nih, kalau dia bolak-balik itu dia akan membingungkan dia. Begini aja nih, Gampang distract dulu. langsung di bawahnya nama dia kuning misalnya, kuning. Nanti dia akan lama-lama dia lihat, oh apa namanya hubungannya itu kalau kuning itu warna kuning dengan tulisannya seperti itu. Ketika kuningnya kita giniin, kita balik, dia akan masih tetap masih ada clue-nya tuh buat dia. Masih ada petunjuk buat dia sampai dia bisa cabut betul-betul tulisannya, tinggal tulisannya doang. Makanya dibiasain, jangan bosen, jangan malas bikinnya. Itu sekaligus kita ngajarin dia baca. Lanjut. 2. Identifikasi emosi. Aktivitas senang, sedih, marah, takut, mengantuk. Sama. Petunjuk siapkan gambar. Instruksinya tempat tunjuk. Emosi bagaimana kalau Andi marah. Itu sama, begitu juga modelnya. Cuman bedanya kalau emosi kita bisa sambungin sama program pura-pura, pretending skill. Ya, pura-pura. Misalnya marah, sedih kayak apa? Biasanya nama tahu sih, tahu dia, dan dia bisa ngikutin. Tapi kalau VR Pak, Wah, diajarin Bu. nah ya perlu ya. Ya perlu, biar itu belajar emosinya dia, emosian. Emosi dia.
Dia itu kayak dia tuh kelihatannya nggak tahu yang mana marah yang mana enggak ya. Iya kan Jul? Iya. Lu pegang dia Kita apa? ngajarinnya gimana Pak? Pakai kartu dulu. Gambar ada Pakai gambar. orang marah. Kita kenalin dulu tuh. Malah masih Orang happy, sad, angry, bahagia, sedih, marah. Itu aja dulu. Nangis. Menangis sama sedih beda ya. Sedih. Sadness and sorrow. Nangis bisa bahagia. Bisa bahagia. Pasti. Aku menangis. Lilipan. Bahagia. Oh, lilipan saja. Paham. Jadi kalau dalam hal ini ngajarin anak-anak autis terutama itu ya nangis ya sedih. Tidak boleh nangis bahagia, nggak ada. Nangis ya sedih. Kalau bahagia ya tertawa. Itu gitu konotasinya. Kalau kita bisa konversikan itu perasaan bahagia kita ke dalam nangis, kita bisa konversikan. Tapi mereka ya nangis sedih, marah. Ya, kita bisa pakai pretending skills. Setelah itu kita bisa ajarin dia tolong diajarin Bu, dibikin dulu emotikonnya. Saya rasa dia paham betul itu, cuman yang jadi masalah nanti ada why, ada kata tulisan why. Mengapa kamu sedih? Mengapa kamu senang? Mengapa kamu marah? Bu Siva itu harus identifikasi itu. Kapan dia sedih? Kapan dia marah? Kapan dia senang? Kadang ya Pak Boy, dia bengong nih. Tiba-tiba Pak Boy, tiba-tiba Bu Siva gitu. Kadang suka nggak jelas. Kayak tadi aja gitu kan, tiba-tiba orang lagi makan dicenteng tangannya. Oh marah ya mana? Iya. Terus kemarin juga sempat tiba-tiba loncat terus ke saya. Kesel. Seneng itu dia. Kesel kali tuh, nggak tahu. Ya, Seneng itu bisa seneng. Tapi saya kayak gini, iya kan, tadi bisa kesel kemana kan dia? ada yang dipikirin terus. Kalau dia lagi dia trigger ya. kalau si dia mencekram itu dia lagi kesal. Kesel itu dia. Nggak ada dia nggak ada senang begitu. Apa karena emang tenaganya kuat, jadinya disangkanya tuh kayak dia marah aja gitu. Padahal belum tentu dia marah. Dia marah. Marah. Dia kesel. Iya, manja sama kesel doang gitu. Kalau manja belum tahu sama saya apa. Lompat Pak. Sabar. Gini. Udah kayak ada kata-katanya cuma tapi gini. Iya. Ya Pak, saya masuk ke kelas terus gini pertamanya dia aman-aman aja cuma kayak boysnya gitu-gitu. Terus lewat tiba-tiba dia berdiri ke depan kelas terus dia lompat-lompat begini. Kayak Gelisah gelisah. tapi merem-merem gitu. Iya. Kayak gitu-gitu Pak. Sambil senyum ya. Males banget. Iya kalau udah kayak gitu udah pasti tanya kan. Ujungnya kalau kayak gitu minta disayang Pak. Iya. Manja. Gitu. Iya saya langsung kayak gitu, kalau enggak malah makin. Tapi kadang-kadang Bu udah kayak misalkan sabar ini sabar. Dua iya maksudnya ya. Yang pakai kaki itu main buku star dibalikin. Fiat. Diidentifikasi aja Bu. Dibikin gambar dulu. Terus Bu Siva coba dicatat, nanti kita diskusikan sama-sama lagi. Maksudnya yang mana sih sebenarnya si Fiat itu kondisi mana dia senang, kondisi mana dia sedih, kondisi marah, mana dia bahagia atau marah. Ya, nanti kita ini lagi kita coba kulik lagi untuk si Fiat. Karena dia kan apa ya? Beda tipis ya antara marah sama senang tuh beda tipis kan. Iya emang udah tipis Pak. Kadang-kadang marah gitu ya. Udah marah banget. Kasih Asma Husna langsung cekikikan Pak di kelas. Terus di pause terus diulang lagi gitu. Iya kayak lucu gitu. Oke. Kalau gitu gini Bu. Untuk memberitahu ke dia bahwa dia lagi dalam kondisi senang, itu dari itu Asmaul Husna. Ketika dia ketawa, pas kita buru-buru, oh kamu senang, gitu Bu, ya? Oh kamu senang? Iya. Apa yang saat itu dia lagi rasakan, Bu Siva harus identifikasikan ke dia. Oh kamu lagi senang lihat? Senang. Saya mungkin begitu ya, mungkin senang.
kamu tertawa gitu, kamu ketawa, kamu senyum-senyum, itu kamu lagi senang. Begitupun kalau dia lagi marah, Marah ya. ya kamu lagi marah. Tapi pernah pas kayak gitu. Cuma ya itu dia kayak Fian marah gitu doang. Kayak ngikutin saya aja. Gak apa-apa, ini aja dulu. Tapi benar gak sih Pak, saya tuh setiap kadang pagi tuh sebelum dia masuk kelas kayak Fian happy, terus dia happy. Tapi ntar berapa lama langsung gitu lagi. Ada trigger. Nah, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa ya yang bikin dia trigger tuh nggak ada. Kalau yang aku lihat ya sama Fiat, dia tuh nggak mau didiemin Pak. Jadi tuh dia anaknya maunya diajak ngomong. Dia tadi kita nonton nggak mau cuekin dia anaknya, dan dia baperan anaknya, sensitif. Jadi dia nggak mau dicuekin, misalnya nih di kelas udah selesai belajar itu juga dia nggak boleh diem doang terus, kalau nggak bakal muncul trigger tadi kayak gitu. Orang makanya kayak harus ditanya terus, oh hari ini gimana, nanti pulang ya jam sekian, pulang sama siapa gitu doang. Jadi dia cuma diajak ngomong terus, diajak komunikasi. Kalau dicuekin jadinya gitu. Atau muka kita nih baru masuk kelas udah apa sih Bu Fian? Iya, kayak gitu iya, karena dia baca. Kalau saya bete dikit tahu dia pasti tahu iya gitu kok sih baru baca dari Fian. udah akhirnya saya Orang lain temen aja dia ini. Kalau lagi kita teriakin namanya Atar kan gitu, Atar duduk gak gitu kan, Bu Fian, udah Fian kayak gitu. Iya, emang artinya selalu salah juga. GGS dia mas. GGS. Gede-gede sensitif. Cocok. Padahal nggak cocok sama nggak sesuai sama profil dia gitu. Kelas Dia kan bukan main kelas berat. Hatinya. Jadi gitu Bu, termasuk Bu Siva, termasuk Bu Aisyah yang memang gurunya kan ya. Itu kalau memang Bu Siva lagi marah dan dia lihat dan dia bereaksi terhadap ekspresi Bu Siva kasih tahu aja. Saya Bu Siva lagi marah gitu. Pernah sekali. Terus dia marah, dia ikutan marah. Oke, marahnya kayak apa? Marah dia langsung ya itulah begitu. Bu Siva kasih sama tahu, aja. kamu nggak boleh ikut marah. Tapi tetap. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah Bu. Yang Tapi penting kalau bisa. dia ngebahayain temennya, Enggak, dia nggak bakal membahayakan. Emang dia membahayakan apa sih? Atar sih biasanya. Kata dia. Selalu. Kasihan ya. Kekerasan berencana gitu. Itu nggak sih kalau yang karena emang dia badannya gede, jadi sebenarnya dia tuh nggak ada niat kayak gitu, tapi dia cuma megang doang. Tapi Jadinya sakit banget soalnya sakit pernah. iya, tenaga kan itu sama emosi juga, udah badannya gede mah emosi. Dia tinggal yang lemah tahu. Iya. Dia nggak bisa ngelawan. Tapi sekarang Raisa kena terus kayak si Caca juga. Cocok gitu. Jadi sekarang udah bukan Atar. Tapi dia nggak berani kan sama Aci. Enggak. Iya, karena dia tahu. Kenapa nggak boleh marah? Gak tahu Aci itu bisa teriak. Jadi tuh Aci pernah marahin Fiat waktu itu. Jadi Fiat tahu oh Aci nggak bisa. Jadi Fiat tuh pernah dimarahin sama Aci. Fiat gitu. Terus Aci Fiat tuh langsung diem. Besok dia nggak berani gitu. Nah, dia ke atas. Jangan terlalu mematahkan guys. Itu makanya. Denis juga dia berani Fiat. Sakit. Sakit Bu, sakit. Gerak di sini guys. Oke. Paham. Naik motor guys. Ya gitu aja Bu. Ini aja dulu ya, flashcard Iya. ya. Bahas aja dulu dikasih tahu. Apa emosinya apa aja kira-kira? Yang paling gampang. Marah, Marah, sedih aja. sedih, 3. Bahagia, maksudnya senang. Senang, Ketawa. sedih, marah. Senang ketawa. Iya, maksudnya 3 itu aja. Ya 3 aja. Angry, sad, happy, sad, angry. Sakit emang emosi ya. Udah ya. Sementara nanti kita lanjutin lagi. Jaga. Udah Pak. Udah. Tapi